belanja di perahu kayak gini. Nggak bisa ke situ, over saya. Bu, nih Bu. 1, 2, 3. Maaf, belum selesai. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, oh, oh. Kalau di Jakarta ada nasi uduk, di Solo sama Jogja ada pecel. Nah, di sini ada nasi kuning tapi bumbunya merah. Pedas gak ya? Sejak dulu nasi kuning masak Habang adalah primadona sarapan di Kalimantan Selatan. Dan berawal dari pasar Lok Baintan, saya akan mencari tahu rahasia kelezatan nasi kuning masak Habang. 4 si 4 5 kakak ai kuriding patah. Sejuknya udara pagi dan para penjual yang membawa hasil bumi hilir mudik dari berbagai sisi. Semuanya membawa saya pada suasana niaga yang berbeda. Inilah Pasar Apung Lok Baintan. Salah jurusan Bang ya? Mau kemana Bang? Ibu! Rahasia kelezatan nasi kuning masak Habang pelan-pelan terkuak. Ibu Mas Nia adalah spesialis pembuat masakan khas Banjarmasin. Saya nggak bisa berhenti goyang. Goyangnya dompet, goyangnya dompet. Awalnya hasil bumi adalah komoditas utama di Pasar Apung ini. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, barang kebutuhan lain seperti pakaian atau bahan makanan kemasan juga dijual di sini. Nah, jadi kalau belanja di perahu kayak gini, nggak bisa ke situ, over saya. Bu, nih Bu. Bumbunya dorong-dorong. Beli ayam dulu. Yuk, masak yuk, masak. Guyup rukun dan sambutan hangat para tetangga membantu kami untuk memasak. Nah, kebetulan hari ini ada pesantren yang memesan nasi kuning masak Habang bikinan Bu Mas Nia. Ayo, langsung siapkan bumbunya. Terdiri dari cabai merah kering, gula pasir, garam, kunyit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun jeruk, kelapa, ikan gabus, dan jangan lupa daun pisangnya untuk bungkusnya nanti. Ibu, itu mukanya pakai apa Bu? Putih-putih Bu? Kayak bedak. Bedak apa Bu? Bedak dingin. Nah, Mau coba? coba ya. Iya. Saya gak tega Bu. Buat juga itu Bu. Saya gak suka ini. Maaf ya, maaf. Ayo. Ternyata emang lebih enak memakannya daripada bikin prosesnya. Harus bisa. Saya capek ya bikin ya mati begini. Lain ikan, lain kelapa. Di sini saya masih bisa melihat cara mengolah tradisional kelapa. Ibu, saya ikutan. Boleh. Coba. Sini, Bu. Lumayan. Ini dipindah dulu. Lumayan ya. Wanit het lekker virus kena turun beladelah. Oke, karena
sekarang mau masuk proses pemasakan, jadi saya cuci muka dulu supaya butiran debunya nggak masuk ke masakan. Sudah memeras santan. Salah. Salah ya, Bu? Pakai ini dulu. Jadi ini tuangin dulu. Iya. Salah. Ya, diperas. Langsung ditaruh di sini. Jangan di sini lagi. Oh, jangan ya, Bu. Iya. Salah lagi. Iya. Nah, jadi kenapa airnya warnanya agak kuning? Karena dia sudah dicampur sama kunyit tadi ya, Bu ya. Terus pemerasan ini dilakukan 3 kali kata orang bahari atau kata orang zaman dulu supaya santannya benar-benar sudah keluar semua. Santan dimasak terlebih dahulu, lalu masukkan daun pandan dan daun jeruk, terakhir lalu beras. Mendayung ternyata bukan hanya di perahu, tapi dimasakkan juga. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah, Bu. Hangus ntar. Salah lagi. Setelah mendidih, nasi diangkat dan diaduk-aduk supaya tidak ada yang menempel atau gosong, lalu pindahkan ke dalam kukusan. Sekarang kita masak bumbu habangnya. Lalu kasih kecap, masukkan telur, ikan, dan ayam dalam bumbu yang sudah mulai matang. Bu, sebetulnya yang spesial dari atau yang beda dari masakan nasi kuning masak habang ini apa sih, Bu? Bumbunya. Bumbunya kenapa, Bu? Kan warnanya merah, nggak pedas. Merah tapi nggak pedas. Kok bisa gitu ya? Kan bijinya dibuang. Hah? Kasih gula sedikit. Cek cek periuk bilang ngasumbing dari jauh. Nasi sudah matang, saatnya nasi dibungkus. Bawa kepiting 2 ekor. Cek cek periuk Bikinan saya. Bu, gimana, Bu? dari jauh. Lumayan. Kayak Lumayan. kapal terbalik. Kayak kapal terbalik. Cek cek periuk bilang ngasumbing. Selesai! Saatnya nasi kuning masak habang pesanan pesantren diantarkan. Cek cek periuk bilang ngasumbing dari jauh. Datang ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Jadi benar tadi dibilang kalau masak habang itu cuman merah aja, tapi rasanya ini manis sebetulnya. Ada cabenya justru nggak terlalu berasa di sini. Tiada upaya Enak. melainkan Tuhan yang Teman-teman gimana rasanya? Wale! Wah, lezat. yang Maha Esa. Sebenarnya kalau kuah pli itu mirip sama sayur lodeh. Ini digalanya udah jatuh sama kelapa. Kita hitung sampai 3. Dia sih harusnya jatuh karena kalau kelapa ini gak jatuh, gak jadi kita bikin kuah pli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Pliu alias ampas kelapa. Meski hanya ampas, pliu di Aceh adalah bumbu masakan yang lezat bukan kepalang. Sebelum diolah, butuh waktu minimal 1 minggu untuk mengubah ampas kelapa menjadi minyak. Pertama, kelapa harus dibusukkan, kemudian diparut dan dijemur beberapa hari. Selanjutnya, kelapa diperas hingga keluar minyak. Salah satu masakan asli Aceh besar yang memakai bumbu pliu adalah kuah pliu. Nah, kali ini keluarga Devi dan Leha akan mengajari saya memasak kuah pliu. Hampir semua bahan kuah pliu ditanam di halaman rumah. Daun yang sering dipakai untuk bahan sayur adalah daun ubi dan yang dipilih adalah daun ubi muda. Sementara bakalan kita hanya perlu mengambil tunasnya saja.
Nah ini yang lagi dipetik sama Devi, namanya bakala. Bakala ini rasanya kayak apa, Dev? Rasanya tuh agak asam gitu. Agak asam. Jadi intinya ini salah satu sayuran yang harus ada di kuah pliu. Nanti kita cobain. Udah ya, ini ya? 3 cukup. Di dapur nenek beserta para nyakwa alias tante sudah menunggu. Bumbu kuah pliu terdiri dari bawang putih, bawang merah, melinjo muda, pepaya, bakala, serai, daun ubi alias daun singkong, daun melinjo muda, daun jeruk, lengkuas, nangka muda, dan tak ketinggalan pliu. Pertama, nangka muda diolah lebih dulu karena buah ini adalah salah satu bahan yang paling lama untuk dimasak. Nangka muda kemudian dikupas dan dipotong kecil. Jadi ini salah satu tips gimana caranya untuk ngilangin getah di nangka adalah nih, tangan yang dikasih plastik diairin, hilang dalam sekejap getahnya. Baru tahu saya. Daun ubi dan daun melinjo diiris tipis, sementara bakala dikupas dan lapisannya yang paling dalam saja yang diambil. Jadi kalau yang terlalu asing dengan bakala, ini kalau di tempat lain namanya itu kecombrang. Dan ternyata dia itu diambil dalamnya, tunasnya wangi. Untuk bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit dihaluskan. Tidak lupa beri sedikit garam. Memasak kuah pliu terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, masukkan semua sayur mayur bumbu yang sudah halus, pliu basah, serta cabai bubuk yang sudah halus dalam satu kuali. Jadi apa tadi kalau kata bahasa Acehnya enak-enak? Manga ana manga hum. Enak-enak, pokoknya kita makan aja. Barulah kemudian kuali ditaruh di atas perapian. Tambahkan sedikit air, aduk sesekali. Jadi ini diapain namanya Mama? Asangkan dulu biar bumbunya masuk ke sayur-sayur itu, biar sayur ini lembek, keras. Daun-daun melinjo, daun apa nih? Daun ubi. Ini berapa lama? Setengah jam dah lah. Lama. Udah nih biar ini aja ada santannya. Oke, siap. Tahap kedua, sayuran dimasak kembali dengan tambahan santan cair. Udang juga bisa dimasukkan untuk menambah sedap masakan. Setelah 15 menit dimasak dan kuah pliu sudah siap disajikan. Biasanya kuah pliu lebih lezat jika disantap dengan rujak pliu, buah pepaya muda dan nanas dengan bumbu yang khas. Cara membuat bumbunya adalah gula merah diulek bersama asam jawa dan juga pliu. Dan satu lagi yang belum pernah saya jumpai, ada tambahan buah batok yang juga diulek. Ini rasanya mirip kayak rasa melon. Tapi iya bener-bener. Masakan sudah matang, rujak pun sudah siap. Di ruang makan sudah berkumpul semua keluarga, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Mari makan. Suapan pertama, kuah pliu. Dan kalau kuah pliu itu mirip sama sayur lodeh, tapi dia punya teman makan yang enak-enak. Contoh, ikan asin pakai sambal. Kurang enak apa coba? Contoh lainnya adalah telur asin. Tetap kita kasih sambal. Makin enak lah ini kuah pliu. Nah tadi kan kita udah lihat bikinnya itu dicampur sama
buah batok yang rasanya sebenarnya manis. Jadi buat rujak yang satu ini saya mau makan sambal yang banyak-banyak kayak gitu. Nggak takut pedes karena emang nggak pedes. Dari ketelatenan nenek moyang rakyat Aceh, ampas kelapa pun bisa disulap jadi sajian sedap yang diburu banyak umat. Wajar saja jika si ampas kelapa menjelma menjadi ikon kuliner Nusantara. Negeri kita tercinta, banyak suku dan budaya. Cuma gara-gara bumbu dipadu-padankan dengan yang lain, hasilnya jadi enak banget. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Celoteh Upin serta Ipin setiap melihat ayam goreng bisa jadi adalah gambaran nyata reaksi anak ketika melihat ayam goreng tersaji. Salah satu varian olahan ayam goreng yang berbeda adalah ayam goreng lengkuas. Karena kuliner dari Jawa Barat ini memiliki pembeda pada pemakaian lengkuas sebagai bumbunya. Parutan lengkuasnya tak hanya sebagai bumbu, namun juga memiliki khasiat lain. Kenapa kita sebut ayam goreng lengkuas? Karena memang dia salah satu bumbu utama yang ada di ayam goreng tersebut kan. Lengkuas itu juga salah satu bumbu yang memang banyak terdapat di Jawa Barat. Pada masa pertumbuhan, anak-anak pasti lebih banyak bermain, namun kebanyakan tidak diimbangi dengan pola makannya. Pada masa ini, para orang tua rata-rata memiliki kesulitan saat memberi makan anak-anaknya. Para orang tua mengakali masalah susahnya anak-anak untuk makan dengan menggorengkan ayam beserta lengkuas. Lengkuas sendiri dikenal berkhasiat menambah nafsu makan. Dahulu, Bi Eteh menyajikan ayam goreng lengkuas untuk anaknya. Kali ini, beliau akan mengajari saya membuat ayam goreng lengkuas. Di pasar tradisional Raja Mandala Cipatat, Bandung Barat, kami mencari bahan utama masakan. Jadi sebenarnya kalau mau bikin ayam goreng lengkuas itu kita boleh milih ayamnya mau pakai ayam negeri atau mau pakai ayam kampung. Tergantung selera. Kalau sekarang ini saya lagi mau beli ayam negeri, tadi tetehnya ngasih harga 26.000, tapi ternyata ini 26.000 per kilonya, kurang lebih 1 ekor ini kita bisa dapat 12 potong. Ini teh. Ciri-ciri memilih ayam potong yang segar adalah warna daging yang tidak pucat, kulit ayam putih kekuningan, dan jika disentuh daging terasa lembab tidak lengket. Ayam pun dipotong sesuai selera pembeli. 1 ekor ayam bisa menghasilkan hingga 14 potong. Selanjutnya, kami membeli bumbu utamanya, yaitu lengkuas. Lengkuas sering disebut juga laos dalam bahasa Jawa dan laja untuk bahasa Sunda. Kita mengenal 2 jenis lengkuas, lengkuas putih dan juga merah. Lengkuas putih biasa untuk bumbu dapur, sementara lengkuas merah untuk obat penyembuhan. Di tangan saya ini udah ada 2 jenis lengkuas yang berbeda, yang satu lengkuas merah, yang satu lengkuas putih. Sebenarnya keduanya ini bisa digunakan sebagai bumbu masakan, tapi ternyata mempunyai manfaat yang berbeda. Yang biasanya kita gunakan bumbu masakan yang lengkuas putih. Kali ini saya mau pakai yang lengkuas merah. Kenapa? Karena konon bisa menambah nafsu makan. Kang, yang ini beli 1 kilo. Bahan lengkap untuk membuat ayam goreng lengkuas adalah kelapa, kunyit, lengkuas merah, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, dan serai. Jadi kan biasanya kalau kita ini menemukan lengkuas di masakan, kalau nggak digeprek ya dipotong kecil-kecil. Tapi di sini kita ngelihatnya justru dalam keadaan diparutan. Tapi idenya bagus ya, jadi membuat bumbu masakan menjadi serondeng dan akhirnya disukai sama anak-anak. Bumbu yang sudah dihaluskan harus direbus terlebih dahulu bersama ayam hingga empuk. Setelah itu barulah ayam digoreng hingga renyah.
Jadi semua bumbu yang tadi udah dihaluskan, ini direbus bersama ayam dan proses terakhirnya adalah digoreng. Kalau misalnya dilihat ini bumbunya kurang menarik, tapi nanti kalau misalnya sudah digoreng, konon katanya ini akan menghasilkan remahan-remahan yang membuat lidah ayam goreng ini. Dan akhirnya makanan siap disajikan. Anak-anak pun dikumpulkan untuk mencicipi nikmat dan khasiat ayam goreng lengkuas. Acara makan-makan ini sekaligus sebagai ajang pembuktian jika bumbu lengkuas sangat mujarab menjadi penambah nafsu makan. Kalau buat yang satu ini saya bingung harus berkata apa-apa lagi kecuali luar biasa. Kenapa? Cuma gara-gara bumbu dipadu-padankan dengan yang lain, hasilnya jadi enak banget. Bisa dibayangin? Cepet banget loh mereka makan dalam sekejap. Coba siapa yang udah habis? Diangkat piringnya. Wah, semuanya habis. Lengkuas yang semula dikenal sebagai tanaman obat justru menjadi bumbu utama dalam sebuah masakan. Hasil olah rasa antara ayam dan lengkuas yang berpadu ayam goreng lengkuas pun tetap diminati banyak orang dari waktu ke waktu.